pengen ngebahas soal Morbius. Morbius ini menceritakan tentang Dr. Michael Morbius yang merupakan seorang yang tidak sempurna atau bisa dibilang disabilitas gitu ya, mempunyai kekurangan yang berhasil menjadi dokter. Dia itu waktu di rumah sakit dikeluarkan dari rehabilitasi rumah sakit tersebut karena melakukan perusakan alat-alat medis untuk membantu temennya Milo. Milo ini namanya Luvian sebenarnya. Milo ini juga mempunyai kondisi yang sama seperti Michael Morbius. Mereka berdua memang dari kecil tuh senang untuk bercengkrama bersama, bermain bersama di rumah sakit gitu ya. Akhirnya si Morbius ini mendapatkan gelar dokternya, walaupun ada kekurangan dia tetap mempunyai gelar, yaitu gelar dokter, dan selesai di gelar dokter tersebut. Dan dia ingin menciptakan satu buah obat untuk menolong temannya Milo tersebut yang bisa mungkin meredakan rasa sakit. Dan obat itu terbuat dari sel darah buatan yang didapat dari inspirasinya dari sebuah kelelawar vampir gitu, kelelawar pemakan darah yang ada juga di dunia nyata sebenarnya, yang harus dia gunakan untuk menyembuhkan penyakitnya. Dr. Michael Morbius ini juga sebenarnya udah meneliti ini cukup lama sampai akhirnya dia cukup teliti sampai ke tahap uji coba manusia. Dan uji coba manusia ini membuat dirinya harus berubah menjadi Morbius yang kita kenal sebagai The Living Vampire. Sebenarnya cerita di film pertamanya ini dia akan menceritakan bagaimana si Morbius itu mengendalikan kekuatannya secara baru saja dia menerima sel darah tersebut gitu ya. Michael Morbius secara tidak sengaja berubah menjadi Morbius yang disebabkan oleh penelitian itu sendiri. Morbius ini sebenarnya adalah The Living Vampire yang seperti terinfeksi seperti itu untuk dari darah si kelelawar vampir tersebut. Namanya memang mungkin nama ilmiahnya nanti aku cari ya, nama si hewannya itu sendiri ya. Tapi si Morbius ini memang sembuh, bisa jalan, tapi dia harus menerima sebuah risiko bahwa dia sekarang sudah menyatu dan dia harus belajar untuk mengendalikan dirinya dalam kondisi kalau memang dia ngerasa cukup lapar, dia harus meminum darah buatannya tersendiri untuk memuaskan rasa laparnya. Dan si Michael Morbius ini berusaha semaksimal mungkin untuk tidak meminum darah manusia karena dia tidak mau membunuh manusia itu sendiri. Tapi si Milo ini akhirnya mengetahui penelitian Michael Morbius dan melihat Michael Morbius sudah bisa berjalan dengan normalnya,
si Milo ini berusaha untuk merayu Michael Morbius untuk um, mempersilahkan dia untuk mencoba itu. Akhirnya Michael Morbius bilang, aku nggak akan memberikan itu karena belum sempurna. Ini bisa mengubah kamu menjadi orang yang berbeda. Yang berbeda itu maksudnya adalah seperti terinfeksi seperti itu. Akhirnya Michael Morbius pun tidak mempersilahkan, tapi si Milo ini berusaha untuk mendapatkan hal itu. Dan benar, pada awalnya si orang yang mengkonsumsi obat ini pasti akan tidak bisa mengendalikan emosinya karena sudah terinfeksi kan istilahnya. Michael Morbius sudah berusaha sebaik mungkin untuk tidak melibatkan Milo di sini. Tapi Milo yang udah sehat segar bugar merasa bahwa ini yang dia mau, kehidupan seperti ini yang dia mau, kehidupan normal. Menurut kalian normal ya? Menurut kehidupan dengan tidak susah payah berjalan dan kehidupan normal seperti manusia pada umumnya, ini yang dia mau, walaupun dia harus terinfeksi dengan si virus tersebut gitu ya. Oke, film ini aku ngerasa film ini punya masa depan yang bagus gitu ya, punya masa depan yang bisa menjadi masa depan yang bagi SS atau Spider-Man Universe-nya Sony itu, SSU Sony Spider-Man Universe itu bagus banget. Tapi dari segi cerita film pertamanya ini aku masih bilang film ini jelek ya. Aku harus bilang begitu karena di mungkin 1 jam pertama atau di awal-awal film gitu ya, aku ngerasa bahwa film ini tuh seperti film zombie apokalips yang hanya berpusat kepada bagaimana si Michael Morbius mengendalikan hal itu dan mencegah hal itu menjadi satu kecelakaan bagi orang gitu ya, mencelakakan orang gitu. Dan dia juga harus mengendalikan dirinya sendiri untuk menjadi orang yang lebih bisa mengendalikan si virus tersebut gitu ya. Aku ngerasanya bahwa di awal-awal film ini aku ngerasa bahwa si film ini tuh di film pertamanya seperti zombie apokalips biasa gitu ya. Dan aku ngerasa bahwa SSU Sony Spider-Man Universe mendevelop semua karakter musuhnya Spider-Man ini, especially dua karakter yang sudah di-announce ya, 2 karakter yang sudah kita lihat di reaksinya. Seperti vigilante, seperti anti-hero yang harus menyelamatkan seseorang dari sebuah hal gitu ya. Tapi ada juga sisi jahat yang dia temukan dari setiap karakternya gitu. Karena memang tidak ada Spider-Man gitu. Mungkin kalau memang ada Spider-Man dari Sony Spider-Man Universe gitu ya, bisa juga menjadi satu karakter yang bagus, satu karakter yang dari segi cerita pun masih nyambung. Dia musuhnya Spider-Man dan seperti apa itu karakter si musuhnya itu mungkin masih bisa di develop dengan baik gitu ya. Kalau masalah Jared Leto dibandingkan sama dia yang di Joker di Suicide Squad gitu ya, dia itu
aku ngerasa bahwa dia lebih baik di sini. Tapi bagi orang yang nonton Zack Snyder Justice League, mungkin dia akan lebih suka Jared Leto sebagai Joker di Justice League-nya Zack Snyder itu. Si kalau kenapa aku bilang si Morbius ini mempunyai masa depan yang bagus, karena Morbius ini sudah sadar bahwa dia tuh jahat, sudah sadar bahwa sudah ada karakter-karakter yang selayaknya villain, selayaknya sebuah karakter antagonis, seorang karakter yang antagonis. Tapi memang kalau masalah di developnya dengan setiap musuh dengan jadi anti-hero atau dari karakter-karakter yang belum ada Spider-Man-nya tapi harus udah dimunculkan. Sony harus belajar dari bahwa nggak semua karakter itu bisa menjadi pahlawan, karena dia ditakdirkan untuk menjadi musuh gitu menurutku. Jangan memaksakan bahwa dia harus menjadi anti-hero. Mungkin kalau di develop dengan baik gitu ya, dengan sesama, munculin aja karakter jahat dari si karakter itu untuk biar kita bisa bangun bahwa oh ini karakter antagonis gitu. Kalau menurutku sih cerita film ini begitu, tapi ada juga salah satu pelajaran yang bisa kita dapat. Walaupun ada kekurangan gitu ya, kita juga bisa kok membantu orang dan menjadi seseorang yang sukses, maksudnya di sini seperti Michael Morbius ini. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, bye guys.